Mengubah jalan buntu menjadi pintu berkat. Ketika pengejaran mimpi-mimpi kita memburuk, menghadapi masalah dari sulit menjadi sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, pada suatu titik hopeless alias jalan buntu. Mungkin respon dan sikap saudara menjadi menyerah kalah, apatis, masa bodoh, frustasi, putus asa, gelap pikiran, bahkan ada yang nekat mencari jalan pintas, mendahului jalan Tuhan, sehingga menjadi semakin terpuruk dan jauh dari kemenangan. Bagi orang percaya yang mengenal pribadi Tuhan, yang menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, yang terus tekun dan mencari Tuhan, memuji dan memuliakannya, masalah apapun yang terjadi, sesulit apapun tantangan dan penderitaan yang sedang dihadapi, tidak ada istilah kamus jalan buntu. Tetapi selalu ada jalan terbuka dengan pengharapan pada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubah jalan buntu menjadi pintu berkat. Ada kuasa dan mujizat Tuhan yang akan dilakukan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesaya 43 ayat 19b. Ia aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk suatu perubahan bagi kita orang percaya dalam suatu masalah adalah pola pikir dan respon yang baik terhadap setiap rencana dan proses dari Tuhan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari belajar dari sikap Bartimeus, orang yang buta, miskin, peminta-minta, dikucilkan, dijauhi, dipandang rendah, tidak dihargai, bahkan dihakimi orang lain. Tidak ada yang dapat diperbuat Bartimeus untuk merubah situasinya. Ada pada jalan tertutup dan buntu. Tetapi Bartimeus punya kerinduan untuk bertemu Yesus, karena dia telah mendengar pekerjaan Yesus yang dahsyat dan ajaib, menyembuhkan yang buta lainnya. Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berseru karena dia tahu ada Yesus di situ. Banyak orang mengomel mendengar suara Bartimeus yang berisik, tetapi dia tidak menghiraukan teguran mereka. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus mencari Allah dengan sekuat tenaga. Ia terus berteriak sampai Yesus mendengar suaranya. Seruan Bartimeus membuat Yesus berhenti. Seruan pengemis buta ini begitu berharga baginya. Markus 10 ayat 49 sampai 52. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya,
kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah segala sesuatu. Yang sulit tidak mungkin bagi manusia, tetapi sangat mungkin bagi Allah. Mungkin saudara saat ini dalam situasi jalan buntu. Berserulah terus, panggil Yesus. Jangan lelah, berhenti dan putus asa sampai Yesus menjawab. Puji dan sembah namanya. Tetap jadikan Tuhan yang prioritas. Berdoa dan memuji Tuhan. Bukan hanya karena saat doa-doa dan permasalahan saudara sudah terjawab. Tetapi imani dan yakinilah Tuhan pasti buka jalan. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Mungkin saudara sudah banyak berdoa, melayani Tuhan, tetapi keadaan hidup saudara belum terberkati. Makan Senin Kemis, sakit yang tak kunjung sembuh, tidak dihargai pasangan, dikucilkan sekelilingmu, usaha di ujung kebangkrutan, pekerjaan yang tidak menjanjikan, bahkan saudara seperti batu sandungan, seperti hanya omong kosong. Jangan berhenti, tetaplah berseru lebih kuat, panggil Yesus. Jangan dengarkan perkataan dan penilaian orang lain. Hidup dan masa depanmu ada di tangan Tuhan yang mampu mengubah dari tidak ada apa-apanya menjadi sangat berharga dan jadi berkat buat banyak orang. Soli Deo Glory. Kita berdoa. Ya Bapa, tak habis-habisnya kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, proses dalam perjalanan kehidupan kami. Hingga boleh kami ada pada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan. Atas kasih dan anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang selalu ada pada kami Bapa. Tuhan, walaupun pada saat ini Tuhan, kami masih dalam ada masalah Tuhan, dalam pencobaan, dalam tantangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau akan menjamah kami, mengubah keadaan kami Tuhan, untuk terus yang lebih baik. Engkau menjawab doa-doa dan permohonan kami Tuhan. Engkau menjadi kekuatan, menjadi penghibur bagi kami Tuhan, yang menguatkan kami, merubah situasi kami Tuhan. Iya Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Tiada kasih-Mu yang berkesudahan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sebesar apapun masalah kami Tuhan,
Engkau sanggup mengubahnya Tuhan, membuka jalan bagi kami Tuhan. Beri kami kekuatan dan kemampuan yang daripadamu Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu supaya kami mampu melewati hari-hari kami yang sulit Tuhan. Supaya jalan kami terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tetap tunduk dan taat di hadapan-Mu. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ya Bapa, tiada di dalam hati kami Tuhan yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau boleh lihat hati kami Tuhan. Engkau boleh lihat pikiran kami Bapa. Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan kesedihan kami, air mata kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami. Ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang dalam bersedih, dalam duka Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Ya Allah Bapa, Engkaulah terus yang memberkati keluarga kami Tuhan, usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan kami Tuhan dari segala tekanan kehidupan Tuhan, supaya kami boleh hati kami yang tetap bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan terus setia padamu Tuhan, karena kami tahu Engkau akan mendengarkan doa kami. Engkau akan menjawabnya bagi kami Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan. Namamu disanjung dan dimuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak terus menerima berkat-Mu yang akan terus mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa hari ini sampai Maranatha. Amin.